Yauma yatu ing dalem dinane manggil sapa Allah kum ing sira kabeh. Yunadikum tegese ngundang-undang sapa Allah kum ing sira kabeh minal kuburi saking kuburan. Oleh ngundang ala lisan Israfil ing atase utawa lewat lesane malaikat Israfil. Fatas tajibuna mongko akhire nuhoni sira kabeh utawa memenuhi sira kabeh. Patuji guna tegese mongko ngertuwi napa samina mongko nuruti sira kabeh dakwataku ing panggilan Allah. Fatuji guna mongko nyembadani sira kabeh utawa nuruti sira kabeh dakwataku ing panggilane Allah minal kuburi saking kuburan. Oleh nuruti panggilan bihamdihi kelawan muji ning Allah. Bi amrihi tegese kelawan bab perintah Allah. Wakira lan dendawono walahul hamdu lan dendawono walahul hamdu lan iku kedue Allah alhamdulillah wis kabehane puji. Wa tazunnuna illa fitum illa qalila. Wa tazunnuna lam yakin sira kabeh utawa nyangka sira kabeh. Dene gimana yakin? Lan nyangka sira kabeh utawa yakin sira kabeh. Illa fitum mala fitum tegese ora manggon sira kabeh di dunya ing dalam dunya. Illa qalilan kecuali ing masa sing sithik. Li haulima krana tragedine perkara. Li haulima krana tragedine perkara tarona kang ningali sira kabeh. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Wa qul lan ucap sira li ibadi maring pira-pira kawula ingsun al mukminina kang iman kabeh. Yaqulu supaya bersikap, supaya ngucap bersikap ini, supaya ngucap sapa al mukminin atau bersikap sapa al mukminin. Lil kufari maring pira-pira kufar. Ngucapno al kalimata ing siji kalimat, siji tutur kata, kalimat tutur kata. Allati rupane kalimat dia kang te kalimat yo ahsanu sing luwih apik, luwih terhormat cara saniki luwih berperadaban. Ahsanu kang luwih apik, luwih berperadaban. Inna setan satemene setan iku yang jauh beda. Iku bakal rusak atau tukang rusak sapa setan. Yusidu tegese rusak sapa setan benagum antarane alladzina amanu lan alladzina kafaru. Inna setan satemene setan kana ana sapa setan insani maring manusa iku aduban iku dadi musuh. Musuh mubinan ingkang jelas ingkang dikawan musuh ini. Bayinul adawati tegese jelas permusuhan. Wal kalimatu te kalimat allati ya kalimat ya kang te kalimat ahsanu wa bagus. Kalimat sing apik piye sing rupane ya rabbukum a'lam bikum. Rabbukum te pangeran sira kabeh iku alam wa birrabbikum kelawan sira kabeh. Iya sak lamun ngersakno sapa rabbukum. Ya mongko melati sapa rabbukum kang sira kabeh. Taubat iklam maringi taubat wal iman lan iman. Au iya sak utawa lamun ngertakno sapa Allah ta'dzib bagum ing nyiksa sira kabeh. Yo adzib yo mongko nyiksa sapa Allah kum ing sira kabeh bil mati kelawan mati alal kufri ing atase kekafiran. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Lan ora ngutus ingsun ka ing sira Muhammad. Alaihim ing atase kufar. Allah ora ngutus wakilan ing wong sing tukang urus, sing dadi tukang urus, tukang panitia. Fatas baru mongko dadi sebabe utawa fatas biro mongko dadi sebabe maksud sira gumeng alladzina kafaru ala iman ing atase iman. Iki dewe Imam Suyuti wa hadza tawiki qabla al-amri sunni den perintah bil kita kelawan perang. Wa rabbuka a'lamu mimman fis samawati wal ardh. Wa rabbuka utawi pangeran sira Muhammad iku a'lamu zat sing luwih pirsa. Biman kelawan wong, kelawan sapa wae. Man iku umum. Biman kelawan sapa wae fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardh lan bumi. Fayaku sumangka nerpentakna sapa Allah hum ing man samawati wal ardh. Bima lan perkara sak kang ngertos sapa Allah ala qadri ahwali ing atase kadar pira-pira keadaane man bisa mawati wal
Walaupun sabdun nalan teman-teman utama ingsun badun nabi ing sebagian pira-pira nabi tak utamano ala badin ing atase sebagian sing liya. Maknane ditaksi sikulin kelawan spesialisasi ya, kelawan kekhususane tertentu. Kelawan spesialisasine tertentuan ini pun saking nabi. Bifadilatin misalnya kelan siji keutamaan. Kamu sahabat dene Musa bil kalami kelawan dingendikani langsung Allah bil kalami kelawan dingendikani Allah langsung wa kallama Allah Musa taklima. Wa Ibrahim malam nertentokno ing Nabi Ibrahim bil khullati kelawan diangkat dari khalil ini ku khalilullah. Wa Muhammadin lan kaya Nabi Muhammad tiga keutamaan bil Israil lan Isra. Wa atena Daud Zabura lan maringi ingsun Daud ing Nabi Daud. Tak paringi Zaburan ing buku kitab nasihat. Zabur itu satu kitab yang isinya nasihat, buatan hukum. Zaburan ing panduan nasihat. Mohon terangkan ini. Yauma yad'ukum fatastajibuna fi hamdihi wa tazunnuna illa bitum nawa illa qam. Wa kulli ibadi yaqul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzahu bainakum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ini termasuk surat Isra ya. Satu surat yang mengisahkan alam malakut ya. Terus ini kalau terangkan ya. Terus yang kita ada sekarang ya, itu kalau dalam ilmu tasawuf disebut alamul mulki ya. Alam yang kasat mata, yang kalau orang bersentuhan ya tabrakan, kalau pisah yang merasa terpisah, ini jenis alam apa? Mulki. Kemudian ada alam malakut, alam yang tidak kasat mata gitu. Kata alam arwah. Ini disebut kata swagada kanuri Ibrahim malakutas sama. Itu dalam terminologi kitab-kitab hakikat, kitab-kitab tasawuf itu ada alam mulki, alam malakut. Lah alam mulki ini satu alam yang menjebak, yang menjadi hijab nih namanya. Alam mulki ini alam yang menjadi hijab, menjebak anak kesuwen itu nyesat. Ya no, nyesat. Misalnya kita ditekdir ning alam mulki, nambekan butuh oksigen, ya, nak ningali butuh meripat dengan persyaratan tertentu, misalnya dekat tidak gelap. Nak lesu kudu mana? Mana ya kelaparan. Ini alam mulki. Sehingga karena terbiasa nak ndelok nganggo mripat, nak ngomong nganggo lisan, nak ambekan nganggo oksigen. Ini menjadi hijab, kemudian orang-orang kafir berpikir, nak ngono iku ora bakal ono wong tani meneh. Piye carane? Aida kunna igama baru batang. Aina makusuna qalqam. Jadi, motor wis janjur lebur dadi lemah, balem wis rata dengan tanah. Kemudian apa? Kita jadi kalkan apa? Jadi masa iya jadi baru lagi. Nah ini namanya alam mulki yang sebetulnya sunnatullah ini menjebak kita menjadi berpikir sempit, yaitu membatasi kekuasaan apa. Sebab itu kalau bolak-balik matur, orang ngaji, ngaji, di rumah tenang, benar-benar salah paham ya. Sebab niku Allah melatih kita. Bahkan zaman Nabi itu menjadi pelatihan. Tiap minggu subuh, Jumat, misalnya kesunatannya wong kon maca surat hal ata alal insani fi minad dahri lam yakun syai'am. Manusia disuruh mengingat ulang bahwa alam yang kita alami sekarang ini hanya alamul mulki. Alam yang sudah penuh dengan intrik fisik, dengan sentuhan fisik, dengan sesuatu yang menjebak. Sing penuh hijab. Kowe bayangno iso seneng ku nak kumpul wong wedok ayu, iso seneng nak duwe, iso seneng nak mangan. Ini menjebak semua. Kita lupa bahwa kita ini pernah tidak siapa-siapa. Sebab itu agama melatih diri bahwa kita pernah tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang namanya bahaya itu dulu tidak ada. Misalnya tahun 60 saya ini belum ada. Sampai tahun 40 tidak ada. Tahun 20 tidak ada. Lah tidak ada menjadi ada. Ini satu bukti bahwa tanpa materi apapun ya, tanpa apa? Materi apapun, tanpa bahan apapun, itu kita bisa wujud.
Kalau sekarang kita tidak bisa melihat karena mata kita buta, tidak bisa meraba karena tangan kita misalnya kena penyakit, itu tuh sesuatu yang tingkat 2. Artinya sesuatu yang sekarang. Dulu kita tidak pernah ada, kemudian apa? Ada. Nah kalau dari tidak ada menjadi ada saja mungkin, apalagi setelah ada, kita bermateri. Secara ilmu fisika, sesuatu yang bermateri itu mudah sekali dilacak. Yang nggak bisa dilacak itu kan kalau sama sekali tidak. Ternyata Allah bisa membuktikan kita yang dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Lam yakun se'amat puro. Dulu kita tidak siapa-siapa. Paham sih kalau maksudnya? Dengan logika ini, lah ya wong aku ra ono wae dadi ono. Berarti Allah kuwasa tenang. Wong ra ono kok dianakno. Sak pinter-pintere ilmuwan sedunia nak nganakno barang ra ono ora iso. Mesti ra iso. Pintere insting sak donya kowe nak nganakno barang ra ono mesti ra iso. Tapi nak dandani barang sing ono, misalnya mobil wis rusak wis dandel cek iso karena ada materinya. Tapi nak sangka ra ono menjadi itu mesti tidak bisa. Nah, sebab itu kita dilatih oleh Quran supaya melogikakan bahwa alam ini pernah ada. Kemudian dari tidak ada menjadi ada ini satu kudrat, satu kekuasaan yang spektakuler, yang luar. Sehingga kita akan melogikakan, berpikir, berkeyakinan bahwa Allah benar-benar hebat. Karena dari tidak ada menciptakan alam menjadi apa? Setelah itu kita akan ringan mempercayai bahwa setelah kita mati ada bangkit lagi. Akan ringan sekali karena dari meyakini sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Jadi sebab itu Quran sering melatih kita, qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Cobalah kamu berpikir bahwa Allah adalah yang menciptakan kita di awal wujud kita. Jadi wujud kita sekarang namanya wujudun salim. Ada wujudun awal ini. Kalau dalam ilmu filsafat ada akal awal, akal sani, akal salis. Kalau kita ada wujud awal, wujud sani, wujud salis. Jika mana ngeten. Nah, wujud ngeten iki kita bersyarat, misalnya bernapas harus ada oksigen. Untuk melihat harus ada mata. Tapi ini kan wujud sani, karena kadung ada mata, maka melihat harus pakai mata. Tapi coba, kalau dari awal desainnya tidak demikian, melihat tidak harus pakai mata. Dan itu Allah bisa menciptakan sesuatu begitu bisa. Dan lalu kalau bolak-balik nak ngaji tentang Jogja dan budi-budi bilang, Allah itu begitu bangga dan diulang-ulang dalam banyak ayat. Bahwa dia punya sifat awal. Kalau di surat Yasin dijelaskan ansa'aha awalan Allah. Ini lengi-lengi dan sampai ngerti. Kenapa Allah begitu bangga dengan istilah Qul yuhyihal ladzi ansa'aha awalan marrah. Bagian ayat disebutkan ma yu'iduna qulil ladzi fatarakum awalan Allah. Masalah wujud sani ini rumah tenan. Wujud kita yang kedua itu menjebak, menipu, bahkan bisa jadi hijab. Kalau kita ingat wujud awal, maka hijab ini tidak ada. Yang ada hanya kekuasaan Allah yang mutlak. Ya, misalnya kalau contohnya paling gampang, kulo nak roh kotoran manusia, roh letong, roh telek uang, mesti jijik. Karena dari awal manusia didesain hidungnya itu jijik sama kotoran manusia, jijik ambek peletong ambek kotoran. Tapi ora iso muni ngaten, pancen peletong mesti jijik, pancen taek mesti jijik. Saya tak kono pitik. Pitik itu roh taek menantang, kalau dia menu kok pizza. Paham ya? Menu kok napa? Pizza. Podo, menuso mangan menuso itu disebut kanibal. Menuso kok doyan? Pitik itu jangan kalau sampean. Wong kok doyan pitik? Pitik ora itu bareng adene doyan pitik. Karena sesama ayam tidak akan menjadi kanibal. Ya jangan kalau menuso piye pitik kok doyan. Nah, karena dari awal desain hidung ayam itu beda dengan desain hidung manusia.
Sebab itu sifat menjijikkan pada kotoran manusia itu bukan sifatun lazimatun. Bukan sifat yang didatangkan dari kotoran manusia. Karena sifat kotoran manusia ini bergantung pada desain hidung masing-masing. Hidungnya pitik roh kotoran manusia menantang. Hidungnya manusia roh nggak gede. Lalu kalau nak seminar tentang Jogja bilang, kalau termasuk ulama yang rapati setuju undang-undang pornografi. Jadi ya aneh, ulama rapati setuju undang-undang pornografi. Jadi ya aneh, ulama kan seneng. Buatan seneng kulo itu bukan karena apa-apa ya. Saya seneng lah kalau orang Indonesia berpakaian rapi, berpakaian baik, seneng. Ya saya sebagai ulama dukung dari segi itu sebuah pakaian. Tapi jangan berharap itu bisa merubah peta libido manusia atau nafsu birahi apa? Karena desain orang dari awal itu beda-beda. Kalau bolak-balik nyontok, bolak-balik. Ono wong soleh santri, mbok kumpulno wong Solo ayu, yo nganggo jarian nganggo pakaian rapi. Sak omah, iku luwih rawan zina timbang mbok kumpulno wong Afrika sing udol lah. Mergo dari awal desainnya kita tidak berselera dengan wong Afrika. Paham ya? Mbok nganti udo ya orang Arab terus. Bila perlu ke Melayu, paham ya? Paham. Tapi mbek wong Solo sing wis maca Bismillah, mahasiswi Yogya utawa wong dia, itu tidak tertarik. Bahkan itu fantasi saat orang tidak berpakaian. Wong kok ayune ngono, padahal nganggo pakaian resmi. Sing Afrika maca nganggo napa? BH tok nganggo pakaian pornografi itu Melayu. Karena dari awal ini bukti. Kamu tidak bisa mengatakan wong nak buka paha, itu mari wong syahwat. Saya kita bedheki sampean sing buka paha wong Afrika. Kira-kira tidak apa. Lha mboten iki kula cerita ilmiah. Karena selera kita beda dari awal, desain hidung kita beda, desain rata kita beda. Ya. Itu menunjukkan bahwa dari awal amarah. Kalau orang itu desain awalnya itu beda, ya akan beda terus. Kira-kira potensi ini, kira-kira penjahat Indonesia itu menggodolanan yang Afrika, macam wong do pornografi, orang arah merkosa. Mereka gak tertarik. Itu betapa Allah itu mengulang-ulang bahwa dia punya sifat yang mendesainer awal, yang mendesain awal. Sebab itu tidak bisa dipakai kaidah kalau pornografi itu pasti menimbulkan birahi. Tidak bisa. Kue moro ning gone timika. Wong mau nganggo kote katok. Kue sahabat nopo kepen mlayu. Kira-kira. Paham ya? Jadi kita tetap setuju sama undang-undang pornografi, kita setuju, tapi jangan berharap ini menolong banyak. Karena dari awal desain manusia apa? Kira-kira orang Afrika, orang Jawa, ya rasa apa? Penadaran itu cempek. Cara orang Jawa, orang Afrika, orang wireng, kuweleng-keleng, nanti kayak biru. Loh kok doyan, itu biar caranya. Nah itu apa? Sebab itu, wujud kita yang kedua ini jangan menjadi hijab. Ya, jangan menjadi apa? Hijab. Kita harus berpikir bahwa ada wujudun awal, yaitu wujud di mana bersinggungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita latih setiap saat. Misalnya kata kula ngeten iki nggih melatih terus, meskipun kula pun ulama tiap hari melatih. Lalu dhisik aku ora. Saiki kadung ana, berhubung kadung ana butuh sego, butuh duit, butuh kasih sayang. Mergo kadung ana. Coba taruh dari awal desain saya tidak begini. Ya mungkin tidak begini. Kayak desain yang ada pada malaikat. Desain yang ada malaikat adalah desain di mana tidak ada nafsu, tidak ada birahi. Sebab itu malaikat la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna wa. Tapi desain manusia punya nafsu. Mulane Allah itu gak seneng mbek malaikat ketika ngerasa sok suci. Ini. Ketika Allah gada kita inni ja'ilun fil ardi nawa. Itu malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasikut wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Bagaimana mungkin ya Allah engkau mengangkat khalifah dari golongan manusia, di mana reputasi manusia, rapot manusia
hanya berselera menumpahkan apa? Darah dan bikin kerusakan. Itu pangeran orang kok bela manusia buat penjabe, soalnya kalau ini alamun apa? Kowe ku roh apa? Pangeran kowe ku roh apa? Jadi zamane cara Jawa kowe ku roh. Lho boten Gusti tenan, nak manusia penggaweane nakal. Penggaweane selingkuh, merkosa, ora nakal. Akhirnya pangeran ngendikan ini cerita tentang tafsir Munir dan kitab kita. Kowe ora ora rasane dadi manusia. Maksudnya seperti itu sih. Lah kowe iku ora duwe kasus, ora selingkuh, ora tau korupsi, ora tau mafianan partai. Iku mergo kowe ra duwe napa? Kowe ra gak ora rasane nek duwe napa? Nafsu. Akhirnya malaikat sing sok suci iki disebut Harut Marut. Muni Gusti nggih kula siap dijajah. Dijual dikai nafsu didono ning bumi. Delala medhun pas ning sumur ana wedok adus. Lha iku langsung diperkosa. Jadi pangeran menungso sing nakal nek ape merkosa ngenteni ngempet bola. Kowe bisa langsung dah. Cek lumayan menungso, merkosa ngenteni seneng ngempet lewat proses lagi film merko. Lagi medun pertama, lagi nopo? Mergo ora rasane duwe nopo? Ini kok jenengan enten iki ora korupsi, ora rasane di kesempatan. Ora iso ora jaminan sampean wong suci. Sampai ora zina mergo ora ana sing ngejak. Jajal ana sing ngejak, ora mesti selamat. Mulane kan Nabi ngendikan sab'atun yuzilluhum wa fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Itu termasuk warajulun da'athu imra'atun zatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Ukuran tes selamat to zina itu siji. Wong dijak wong wedok ayu menarik tetep muni ini apa? Kalau kita kan enggak, zina butuh modal, kita ora duwe modal. Zina butuh wong gelem, kene ra ono sing gelem. Sebab itu ukuran bener-bener saleh, dijak wong ayu, kono ngejak lho maksudnya. Kowe tetep ora gelem. Kok ning dalam Nabi Yusuf tes-tesan ono setengah bahaya wayu tak omah. Setengah bahaya wayu tak omah. Kok tetep ra gelem, itu lagi disebut pangeran minal muflisin. Wong timur. Kalau kita ada zina kan tidak ada garansi. Kalau karena kita soleh, kue korupsi juga tidak ada garansi. Kalau kita karena soleh, gue korupsi apa nih? Dua mau 200 koin, anaknya wedhus guru omah. Kue apa rebutan dunia rebutan apa? Yang minat wedhus guru warga gue lah, tengah rata rebutan dunia. Gede pancing berebut wedhus guru. Jajal ke anak Pak Harto, ono proyek Muknas. Sira kepen berebut. Asetnya triliun. Coba kalau kita punya orang tua asetnya miliaran, itu balik koyo wong awam nak ngrasani. Anak kiai iki do tukaran rebutan pondok. Kira ora rasane dadi anak kiai sing duwe pondok. Paham. Dasar kowe. Lah koyo sekarang ya, orang-orang yang dulu ngeluh, kiai kok do tukaran. Saiki zaman santri ngeluh, kiai kok do tukaran karo piye. Dasar kene dadi kiai, nek ora tukaran dulu. Rasane ning partai dibuang, mesti kepengin nggih partai. Rasane ning kelompok gak diwongno, mesti kepengin nggih kelompok dhewe. Wong nak ora rasane mesti begitu. Dan sebab itu namanya kita terjebak oleh penciptaan yang kedua. Lupa akan penciptaan yang pertama. Sebab itu ilmu hakikat mengajari kita bahwa kita dilatih terus untuk ingat al-khalqul awal. Ya al-khalqul awal. Ini disebut kulil ladzi fatarakum awwala marrah. Apa yang surat Yasin apa ansa'ah apa? Nah, dengan logika ini, logika al-khalqul awal, maka sekarang ketika kita menginjak ke alam kubur yang disebut yauma yad'ukum fatastajibuna apa? Kuwi mun boten janggal. Tidak tenang, wong wis mati kemudian dipanggil malaikat Israfil, kemudian mereka akan bangkit berbondong-bondong. Kamu tidak akan janggal. Karena dari awal kita sudah tidak terjebak al-khalqus tsani, tidak terjebak alamul mulk. Boleh, tahu saya boten janggal, jenengan sakniki kula terusaken. Pada akhirnya setelah kita mati, jengben ditanyakan kalian pangeran lewat malaikat Israfil. Lah kaifiyah budi Gus. Ya kaifiyah gampang tadi. Kalau otak kita sudah tercuci, sudah baik,
sudah normal dengan berpikir al-khalqul awal, apapun yang akan terjadi menurut Allah, ya kita akan menganggap mungkin dan tidak ada masalah. Lah niki jengben terus wonten alam sing disebut alam barzah, alam akhir. Ini dimulai saking tiyang ditangaken sedanten saking kubur. Fatah sajibu nabi hamid. Sawise ngoten wa tazunnu na illa bistum illa napa. Karena setelah dikubur sudah tidak bisa ngamal, di akhirat tidak bisa ngamal. Kemudian kita ngira hidup di dunia yang meskipun 60 tahun atau 100 tahun, itu koyok ka'alam yalbasu illa sa'atam min nahar. Seakan-akan kita ini hanya hidup setengah hari. Dibanding akan jutaan tahun yang ke depan, kita melihat 80 tahun zaman di dunia ini kayak ada apa? Ya. Wa tazunnuna illa bistum illa napa? Nah, dengan logika tadi, sampean pun mboten ngarah terjebak. Artinya sampean ana cerita alam barzah, alam kubur, termasuk neraka dengan panasnya sekian kok manusia tidak mati, masih punya rasa. Kalau kamu protes demikian, artinya kamu terjebak dengan alam mulki, di mana zaman ning dunya nak kena geni sekian panas mati rasa. Coba kamu berpikir tentang alam malakut. Piye panas geni ku makhluk iso didesain. Piye lemah manusa ya makhluk iso didesain ulang. Nek desaine wis ngono ape iki? Ape iki? Ya ketemu. Lu karek sing desain. Karek sing nopo? Ya sebab ini lewat ngaji niki kita harus berlatih berpikir bahwa Allah itu memang sering menonjolkan diri sebagai zat sing fatarakum awwala marrah ansaaha awwalan apa? Kedua harus kita latih terus. Sebab itu Allah sering ngendikan untuk menunjukkan kekuasaannya ngendikane ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ora pirsa sapa man khalaqa kang desain, kang menciptakan sapa man. Kalau kita di alam mulki, an-nazar bisa babil aini, kita bisa melihat karena mata. Karena kita di alam mulki. Tapi melihat dengan mata itu banyak kelemahannya, yaitu saat kena hijab, misalnya ditutupi atau jauh itu tidak bisa nopo. Beda kalau kita melihat bisa babil khalqi, karena kita yang menciptakan. Maka layah jibuhu hijabun wala yamna'uhu buddin. Tidak akan terhalangi oleh hijab, juga tidak akan terhalangi oleh jauh. Misalnya kata kula ini teng Yogya misalnya. Kula di kotak teng Yogya. Ini sore kertas pertama misalnya tak kei duit 1000, kertas kedua tak kei ATM, kertas ketiga tak kei surat rahasia. Masih kula teng Bojonegoro tak iya roh. Nah kotakku ning Yogya iku isine ATM duit 1000 ambek surat rahasia. Karena saya yang menciptakan. Artinya apa? Melihat karena kolku itu tidak terhalangi oleh jauh. Kita akan tetap tahu kok. Sampai saya gak error. Nah, duit kuning pelisiran kok tarik 5.000. Betul sampai saya enggak apa. Mata kamu sudah tidak melihat. Sekarang setelah di sini kan mata tidak melihat. Tapi kamu kan yang menciptakan, yang mengatur itu. Maka tetap tahu. Sebab itu Allah mengisnatkan nazar. Mengisnatkan nazar bahwa orang bisa melihat itu karena kolako, bukan karena punya mata. Ala ya'lamu apa? Man. Itu satu pelatihan ilmu filsafat supaya kita tidak terjebak alamul mulki. Supaya tidak terjebak alam apa? Kita harus berlatih terus untuk belajar tentang alam malakut. Sebab itu Nabi Ibrahim dikatakan Nabi hebat karena beliau berkesempatan wa gadaya dikanuri napa? Ibrahim malakutas samawati wal ardi baru waliyaku naminal muqinin. Baru ila darujatil yakin, ila darujatil muqinin. Karena beliau berkesempatan melihat alam napa? Nah. Jenengan tangkep apa itu bisa dipelajari. Ini saged dilatih. Ya, tapi nak latihan ojo terus nak mangan nganti waras glegen. Oh, nak turu nganti gulune kesel nganti modar sampean nak ora ono riyado ya nak kalah. Tidak bisa ilmu hakikat hanya dipelajari lewat kecerdasan, lewat logika betul. Sebagian harus pakai riyado. Karena riyado ini yang menolong kehampaan.
Sing cara ilmu hikam disebut makom fana. Ini makom apa? Fana. Dari kehampaan ini kemudian kita berlatih mengulang lagi bahwa kita pernah ada. Mulanya teng donga duha disebut Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa. Itu masih gampang. Kalau memang ada jatah di langit ya turunkan, kalau di bumi ya keluarkan. Tapi ada yang terusannya wa in kana ma'duman fa ujid. Bagaimana kalau jatah itu dari awal tidak ada? Di dono ke langit ana jatah. Ning bumi ditokno ya ana ana. Mulane nak duka sing penting donga wae engkanan apa? Madiun. Kalau rai kita kan rai ra potongan di duwe. Itu yang paling ekstrim tuh kalau wae engkanan apa? Madiun. Bagaimana kalau dari awal gak untuk ya niku fa'au jibru. Ya jenengan yang bisa mewujud. Ini penting untuk pelatihan tauhid, ya, untuk pelatihan apa? Itu yang disebut al-khalqul awal, ya, penciptaan yang awal karena dari ma'duman apa? Fa'ujib. Kita jangan terjebak dengan alam mulki yang akhirnya kayak orang kafir itu kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakbiru fi sudurikum fatayaqulu nama yu'i. Kenapa orang kafir janggal bahwa nanti akan ada hari kebangkitan? Mayu iduna aida kunna idza muarifatan inna lama usuna apa khalqan. Kenapa orang kafir janggal? Mosok jadi lemah tani meneh. Karena terjebak alam mulki, di mana untuk menjadi hidup bersyarat jantungnya normal, oksigennya tercukupi. Karena terjebak alam mulki, dia janggal kalau orang sudah hancur lebur menjadi dibangkit. Fasayaku nama yu'i mayi. Kon jawab kulil ladzi fatarakum awal. Allah yang mampu dari awal menciptakan. Mengenai kula niku bolak-balik matur ngaji teng putih-putih. Kula niku ngrasa utang jasa kalian sing aran kitab Al-Husunul Hamidiyah. Riyen akan sarang pelajaran kalian. Dia kitab itu dikarang oleh orang sekarang namanya Abdul Hamid Khan. Jadi sebetulnya tidak sehebat kayak kitab Umul Barohin ya, kayak kitab Basuki, kayak kitab Jawarut Tauhid, itu tidak sehebat itu sebetulnya. Tapi ada pelatihan logika di mana manusia itu disuruh tidak terjebak oleh oleh adat yang sedang berjalan, supaya manusia mau bangkit sebagai manusia yang cara berpikir normal. Dia mencontohkan begini: ketika kita sudah menjadi tulang belulang, menjadi debu, terus dibilang, oh ini nanti jadi orang lagi, orang jangan, mosok jadi lemah, jadi manusia Tapi ketika sebuah sperma yang sama-sama tidak ada bentuk kehidupan, baru wujud apa? Sperma. Ini nanti bisa jadi manusia yang utuh, punya telinga, punya mata. Orang percaya. Karena sama-sama tidak ada indikasi hidup kalau sperma telah membuktikan diri sering jadi manusia. Sementara hingga detik ini nggak ada yang sudah jadi debu menjadi apa? Manusia. Tapi masalahnya, kata yang ngarang kitab itu, manusia cerdas demikian itu bukan karena dia cerdas. Karena dia sering menyaksikan saja kalau memang sperma bisa jadi manusia. Sementara hingga detik ini yang debu belum jadi apa? Hingga yang sering terjadi dikatakan mungkin, yang tidak sering terjadi dikatakan mau. Tapi ini bukti terjebak bahwa manusia terjebak alam mulki. Terus Imam Abdul Hamid Khan mencontohkan, andai kan tidak pernah terjadi seumur-umur dunia, di rumah tenang. Andai kan tidak pernah terjadi seumur-umur dunia. Perah bibit asem, kelungsur, gitu. Orang Jawa ada apa? Kelungsur asli, padat. Oh, ini kayak watu, kelungsur bibit yang padat kayak watu. Benda mati. Orang pernah terjadi, ini rumah nongis bayang, orang tahu terus. Terus ngomong sekuler, ya ngomong pakar. Belum secili iki, nah buat tanam ning bumi. Buat ukur terus gede, gedene luwih gede di bangku. Udah gedene diametere sak mek. Mesti geleng-geleng. Wah, kuwi kono ae mokal. Ora barang urip kok iso modern, nggih. Ora barang urip kok iso napa? Berhubung sering terjadi, lha iki Pak. Nak tulung suci tanam iso dadi wit gede terus wong darani mu.
Lah sing nyanyiane Abdul Hamid Khan ngeten tengene pakar-pakar tengene wong orientalis. Kowe darani mungkin cek mungkin iku padha wae. Kowe darani mungkin ya ora melok gawe. Wong kulungsi gedhe ora andelem. Kowe darani mokal ya ora melok ambil apa kowe nak darani mungkin terus hebat wong kowe ora melok. Paham? Lho kowe nek darani mungkin apa terus hebat wong kowe ora melok dadekno iku gedhe. Saiki ndok dadi pitik. Wah, ndok dadi pitik mungkin. Tapi nak wis lemah, dadi lemah kok dadi pitik meneh ku mokal. Lho zaman tek dadi pitik apa kowe sing gadekno? Ora, ya iku kuasane sing gawe. Lah ya padha nek kuasane sing gawe nak ngono ora tambok syaratno syarate pitik kondok. Paham ya? Kalau baleni. Nak ndok dadi pitik kan sering terjadi. Terus ngomong darani mu. Lho ketika mungkin apa wong iku melok mujudno dadi napa? Pitik. Paling banter jawabane iku hukum alam. Misale ora percaya pengiran hukum alam. Lah alam sing gawe sapa? Pokoke ana faktore, ana sing gawe. Lah sing hebat sing gawe apa entuk? Ya sing gawe. Lah anak sing hebat sing gawe ora bersyarat sangka wujud dasar ndok utawa ora ndok. Paham? Lah itu harus dilatih terus. Dengan kita berlatih demikian, sampai tidak akan janggal tentang alam akhirat, tentang kenapa manusia nanti bisa bangkit dari kubur, kenapa bisa bangkit hanya dengan tiupan Israfil dan sebagainya, tidak akan janggal. Karena kita sekarang sudah tidak terjebak alam mulki. Kita sudah berpikir tentang al-khalqul awal, alladzi khalaqakum awalan apa? Sebab itu pelatihan-pelatihan ini harus terus. Kita diajari Quran apa? Qulil ladzi fatarakum awalan apa? Jadi kalau bolak-balik cerita tentang masalah wong Yahudi. Kanjeng Nabi ini gak ada sifat fatona. Wong nak ra di fatona mesti kalah ambek alam mulki. Tapi nak wong tauhide kuat iku luwih dekat dengan alam malah. Iku kalau nanti cerita tentang jamaah mriki ngene wae Nabi nate dawuh ora ana penyakit menular. Wong Yahudi seneng. Wong Yahudi pinter-pinter ngerti nek ana jenis penyakit sing apa? Ana unta waras dijejer unta gudikan. Sing waras dadi apa? Akhirnya secara kasat mata jelas-jelas ana penyakit menular. Lho kowe darane ana penyakit menular mesti berpikir al-khalqus sani. Di mana unta sing waras saiki ketularan unta sing gudikan. Iku jenenge al-khalqus. Coba kamu berpikir al-khalqul awal. Mulane ketika wong Yahudi melakno Nabi Muhammad, nabimu lho bendo. Jare ana penyakit menular iki lho buktine, unta waras tak dadi unta gudikan, sing waras dadi Nabi Muhammad diundang. Jema. Iku bendo banget, jare merasa penyakit apa? Menular. Saiki unta sing waras tak dadi unta gudikan melok gudikan. Nabi jawabane nak nganggo teori al-khalqul awal. Sama yujaribul awal. Lah iki gudiken iki ketularan sapa? Untuk sing pertama gudiken ya ketularan sapa? Mergo Nabi wis terlatih berpikir tentang al-khalqul awal. Jadi Nabi sama yujaribul awal. Sing nulari gudiken sing pertama. Paham? Nah, lewat ngaji niki kita harus berlatih terus. Fatayaku nama yuduna apa? Qulil ladzi fatarakum napa? Pun kula terusaken. Kenapa ayat ini kemudian diterusaken wa qul li ibadi yaqulul ladzi ya ahsan inna syaitana yanzahu napa? Bahwa manusia dengan segala ilmu hakikat itu akan berkesimpulan dan menjadi pakem dalam hidup. Sehingga setelah saya sampai yang pakem dalam satu akidah, kita tidak perlu bersitegang mbek wong kafir. Kita harus dengan kalimat yang baik, dengan peradaban yang baik. Karena kita sudah yakin bahwa kita yang waras. Cara teori yang waras ngalah. Kowe nak wis yakin siji ditambah siji ku loro, ya wis kudu yakin. Cek ana wong darani papat, cek 5, kowe kudu napa? Ya. Sebab itu orang-orang yang pada titik ilmu hakikat itu tidak akan bersitegang sama kelompok lain. Ya kecuali perang. Perang itu kan karena saling menyerang, itu beda. Perang dengan kondisi normal itu beda. Sebab itu Islam hanya mengajarkan orang mukmin disuruh ngomong yang baik sama orang kafir. Wa qul ibadi yaqulu
Napa jeneng wakul ibadi yaqulu seperti billati ya ahsan. Wakul ibadi yaqul lati ya ahsan. Katakan yang lebih baik, lebih sopan. Kenapa? Karena kita sudah benar. Setelah kita benar melihat kelompok lain yang salah, kita tidak akan emosi. Kalau sampean mangkel, nak niku mboten nahi mungkar, mboten tersinggung mbek kemungkaran. Nah, cara ilmu hakikat disebut al-mu'min yushiluhu sana Allah. Orang mukmin, ya orang yang sadar keberhadiran Allah itu akan lebih sibuk sana Allah, akan lebih sibuk syukur kepada Allah daripada mengurus secara detail orang sekelilingnya. Misalnya sampean roh wong zina. Iku nak sampean mukmin sejati, iku luwih cepet syukur alhamdulillah saya kok ndak ditakdir sebagai pezina. Kowe roh wong kecelakaan, pikiran pertama sampean mesti alhamdulillah kok saya tidak alami kaya. Sebab itu Quran mengajari saat kita melihat orang kafir, pikiran pertama kita mesti alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah untuk hidayah, orang kaya itu. Nah, dengan kepastian kayak ini, dengan ketegasan kayak ini, dengan ketegepan kayak ini, maka ketika kita melihat orang kafir atau orang fasik, pikiran kita hanya sebatas dakwah. In alaika illal bala. Karena kita sudah punya kemandirian diri, jadi pikiran kita melihat orang kafir hanya ingin dakwah. Ya kalau sudah hanya ingin dakwah dengan tingkat kewarasan yang tinggi, tentu kita tidak emosi. Ini disebut utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati napa? Iya. Kenapa kita tidak emosi? Karena kita sudah syukur. Tingkat kekuatan syukur ini yang menjadikan kita meredam, bisa meredam emosi, meredam gejolak batin. Ini disebut nak roh kesesatan ini alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula napa? Sebab itu kita bisa ngomong billati ya ahsan, bisa. Terus Quran meneruskan inna syaitana yanzahu napa? Karena kalau kita salah berperadaban, maka setan yang akan menyelinap. Nah, menyelinapnya setan ini akan merusak. Jadi akhirnya jadi konflik. Wong Islam memaksakan diri, wong kafir masuk Islam. Wong Islam memaksakan diri, wong Islam masuk kafir. Nah, normalnya sebuah agama itu kalau bisa jangan demikian. Normalnya sebuah agama kalau bisa tidak demikian. Sebab itu halalnya perang itu nunggu beberapa kasus, beberapa tragedi. Di mana metode dakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah mentah. Sudah mentah dihalang. Kemudian setelah periode 12 tahun Makkiyah dengan metode dakwah yang tanpa perang itu berubah membolehkan perang. Enggak sampai wajib, hanya boleh. Ini yang disebut udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Baru ada SK boleh perang. Udzina diberi SK, diberi izin perang. Lil ladzina kedue wong akeh, eling-eling ayate. Sing dikai izin perang sapa? Lil ladzina yuqataluna, bagi mereka sing terdiri wis diperangi. Buatan kok sampean tengok-tengok wong kafir turu kok baca, wong tengok-tengok ning gone kafe bom. Itu tidak bisa. Udzina, ayatnya itu ada udzina lil ladzina yuqatalun, pakai mabni majhul, pakai mabni maklum. Mabni majhul dari bahasa nahwu. Orang yang keadaannya diperangi itu dapat SK boleh perang. Itu yang disebut Quran ya wa akhrijuhum min haitsu akhrajitum. Boleh kamu mengusir mereka, tapi ya min haitsu akhrajikum, karena mereka juga mengusir kamu. Mana qatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangi mereka sing yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi. Sebab itu semua bahasa perang di Quran itu pakai mustarika. Perang itu kan saling berhadapan-hadapan, saling menyerang. Orang kok sing sitoke turu terus dipateni. Iku jenenge ra perang, menyerang. Paham? Dan jenenge perang mesti berhadap. Dan Islam hanya bolehkan perang. Nggih, kalau perang apa, Bu? Menyerang. Nah, menyerang udah. Wong turu udah.
Santai dong. Nah, modal nyantai malah rada oleh, jenenge beradab ada. Ini gue lengi. Makanya lah allati ya ahsan niku ngangge ilmu hakikat. Ya ngangge ilmu napa? Hakikat. Iki sing disebut Imam Suyuti dia kalimat allati ya ahsan itu apa? Rabbukum a'lamu bikum iya sa'yarhamkum au iya sa'. Aku mbek kowe beda. Aku Islam, kowe Kristen. Aku Islam, kowe Yahudi. Senajan to kita beda iku urusane pangeran. Kabeh karek iya sa'yarhamkum au iya sa'. Artinya dipol ning ilmu hakikat wis mbah hidayah itu urusane pangeran. Pokoke keadaan gue ngene iki keadaanmu menunggu mbah sapa sing entuk welase Allah, mbah sapa sing entuk azabe Allah. Mulane ketika ning Quran sebagian diterangkan wa inna awiyakum la ala hudan aw fi dhalalin mbah sing entuk hidayah mbah kowe mbah. Iki sing disebut lana amaluna walakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum. Wis kita ora usah adu hujjah, ora usah mentukaran ae. Allah ya jema'u napa? Benana mbok ben tes setane nek sing akhirat. Lha ning Quran dibulan-baleni summa ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya mbok sampean. Nek aku mlebu swarga kaya tak surati. Nek aku mlebu neraka kaya tak. Kalau di konco Cina senane nak nantang ngoten dong Islam. Wis ngene iki nak mati aku surati. Kowe mlebu swarga tak apa? Neraka. Dari orang Islam ngono, ya kena mati sik ya aku surati ke neraka ta apa. Nah ini penting ayat ini ya, menjadi satu peradaban dunia. Harusnya kita sebagai muslim ya, terutama di era modern, di era demokrasi harusnya begitu. Ngadepi kelompok lain itu ya biasa saja. Kita pakai ilmu hakikat. Kalau teng Jogja sering ditonggo Kristen, ditonggo pendeta, sering mangan bareng jejer di biasa. Karena kalau kita sudah pakai ilmu hakikat, kita akan pakai rabbukum a'lamu bikum. Iya sa'yarhamkum au iya sa'yarhamkum. Bahwa kita tetap iman terus. Tapi kamu tidak usah menanggapi secara ekstrim kelompok yang belum iman. Nah, kecuali yang belum iman ini punya watak menyerang kita, punya watak ingin menghalangi agama kita. Kalau sudah gitu kan berarti sama dengan memaklumatkan perang. Kita harus berani perang kalau sudah begini. Makanya dalam konteks perang semua Quran mesti disertakan innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Kalau kafaru saja itu belum. Untuk menjadi perang harus ada tambahnya wa saddu an sabilillah, menghalang-halangi. Ya, menghalang-halangi berjalannya agama. Orang tidak sholat itu tidak boleh diperangi. Tapi kalau sudah menghalangi orang sholat itu wajib diperangi. Sebab itu Quran dikatakan wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Sampai mana? Sampai menghalang. Kalau sekedar sholat abangan itu PR kita sebagai kiai kon ndak wae mandi tahu? Tahu. Tapi kalau perang tuh nunggu dia bermental mana masa jika. Paham ya? Itu semua Quran itu begitu. Karena kadang ya bener guyonan pakar. Angger wong kok seneng perang, enggak tahu fikih. Prosedur perang bulat. Prosedur perang apa? Bulat. Yo ngenteni wae udina lil ladina apa? Ada SK perang itu kalau kita posisinya apa? Yuqatalu mesti masuk di perang. Iku Quran nek terus no. Udina lil ladina yuqatalu nabi annahum dulimu. Karena mereka orang yang dizalimi. Sebab itu pantas diberi hak boleh melawan. Wa innallaha ala nasrihim. Jadi dizalimi bentuknya apa? Alladzina ukhriju min diyarihim wa malihim bi haqqin illa yaqulun rabbuna. Orang-orang yang diusir dari rumah, dari harta hanya karena dia mengimani Rabbuna. Ini penting kalau aturaken nggih, karena sekarang itu banyak aliran ekstrem di mana syarat berperang pokoknya kafir. Pokoknya rato. Kalau dari awal perang karena demikian itu ora nabi. Tujuannya nabi iku ngislamno sing kafir, nyolakno sing ora. Karena ora gak ono dakwah, setiap ono wong kafir kon mate. Ora ono dakwah, ora ono hikmah wal mau'izatil. Jadi ono perang sausé periode Madaniyah, itu saja nunggu dalam konteks apa yuko. Posisi kita nomor di ini benar-benar
alasan. Karena apa? Wama arsalna ka'alihim wasilah. Kowe ora tak tugasno. Jadi DPR, jadi caleg, panitia iman. Itu urusannya dewi-dewi. Sebab niku diterusaken ngangge ilmu hakikat malih wa buka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Fa yakhussuhum bima sa'a ala qadri napa ahwa. Allah sendiri sing ngitung, sing nertentokno orang tertentu dengan kadar tertentu. Iku wis wilayah pangeran. Mun kula terusaken. Qulil ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfat durri ankum wala tahwil. Kulo ucap sira Muhammad lagu maring wong akeh to. Udumau sira to aja-aja sira. Alladzina ing wong akeh. Za'amtum kang nyangka sira kabeh annahum sak temne alladzina iku alihatun pengira. Min dunihi saking saliyane Allah. Kal malaikat iku dene malaikat wa isa lan isa wa ujar lan ujar. Wong-wong sing ora pengiran, sing mbok anggap pengiran, jadal galuki permintaan. Engkau terus fala yang liku nakas fabduri angkum. Fala yang liku nama morai tomiliki sopa alladzina kas fabduri eng buka kemadorotan angkum saingi sirokabeh. Wala takwilan nan orang duwe kemampuan rubah nasib. Wala takwilan nan orang itu rubah nasib. Lagu maring ikilah man. Ila wirikum maring saliyane sirokabeh. Ula ika te mengkono-kono wong sing mbok anggap pangeran iki alladzina wong akeh yakuna kang padha donga sapa alladzina yakuna kang darani wong akeh sing alladzina alihatan ing pangeran. Wong sing dianggap wong kafir pangeran iku ya wong-wong sing yabtahuna kang goleki sapa man yabtuna sing goleki sapa man ila rabbi maring pangerane alladzina alwasilah ing wasilah. Ayil kurbata tegese ing keparkan kita asil lantoan. Ayyum taidini alladzina jawa ayyum badalun dadi badal min wawi yang tahuna saking wawune yang tahuna ayat tawihat sing goleki sapa ayyuha ing wasilah goleki alladzi ing perkara wa kang teladi aprobul wa par ilahi maring ayyu pake pamoko kali kaya apa diwiri kelam saliyane ayyuhum akram wa yadinalan arep sapa ngake rahmat ing rahmate Allah wa yakhafuna lan sapa ngake azab ing siksane Allah. Kawai rizin kaya dene liyane alladzina. Fate kamu kok hale kaya apa tatuna bundarani sira kabeh min alladzina barani alihatan ing pengiran. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Inna adzaba rabbika sak temene siksane pengiran sira kana ana apa ada rabbika mahdzura iku barang sing bae. Wa ing ning qaryaten ora ana te desa urida den tertama sapa alwa penduduk ya ilang. Kecuali utek ingsun muhuri buah itu sing rusak korya. Qabla yaumil kiamat dan sedurunge dina kiamat dina kelamat. Aw mu'adzibuha utawa sing nyiksa ning korya aga ban lan peso kaditan mangsa. Bil qatli kan mateni wa wali lan yane kok. Tanah ana apa dari mengkono-mengkono kabeh sing kita ing dalam kitab. Tawai bil au mu'adzibu wa adzab tatiha bil mauti kelamat ilang kecuali intun mu'adzibu wa rusak engko ya qabla yaumil kiamat lan dunya dina kiamat bil mauti kelawan mati au mu'adzibu wa ta'ala engko ya adzab lan tatiha nang lan kitab kelawan mateni wa beri lan jane kok kana ana apa dari kamu mengkono kabeh fil kitab dalam kitab ayat mahfuz dikatakan yang mahfuz itu mahfuz itu dan tulis ayat mahfuz dan nanten boleh kalau terangkan yang berikut diterangkan tentang masalah tauhid. Wong-wong sing nyembah Isa nyembah Uzair iku salah-salah. Wong Isa kok disembah, Uzair kok disembah. Wong Isa bin Uzair dhewe iku wong-wong sing yarju narahmat tahu kaya apa nama. Dene dhewe iku nyembah pangeran yo arep rahmate. Artinya Isa dhewe tidak orang yang bisa menciptakan rahmat, bisa menolak
Wong Isa dhewe cek buta rahmat wedi azab. Isa dhewe arep-arep mek pangeran ayuhum ak. Wong dhewe golek-golek malah digadekno pangeran. Mulai nyindir Quran. Mulane iki pengalaman kangge kiai-kiai sing duka niku. Wong dhewe iku dapur isi yo golek-golek. Lha kok ijazahna dapur. Ora oleh pangeran ngajari mboten. Mulane kula mboten mati seneng. Tidak donga-donga siang mboten mati seneng. Mungkin dhewe yo bingung golek kira. Itu balik kok nang pondok. Wong dene dhewe ditebir Joko tuwa. Lha wong edaro donga maaf ta. Oke. Lah tulane maaf ta mandi arep payu dhisik. Oh yo pede wae ngedaro ijazah napa? Kiai kere dene daro donga dan buri. Nah dhewe mandi lah. Terjadi jembar. Jadi Quran malah tidak boleh. Itu betul apa? Boleh. Oh, dewe perawan tuh. Ini dewa ngeke ijazah gampang duduk. Nah, gampang duduknya anaknya agak perawan apa? Mulanya sampean wong alim dari itu mau yang Gus kula kok rezeki angel jenengan dongan. Yo donga-donga dhewe bareng-bareng. Yo ya pangeran aku yo apa? Pangeran. Harus dilatih, masyarakat harus dilatih. Kami dengan apa? Ulah ikalladina yuna sabuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yaquluna Allah. Sebab itu masalah-masalah wasilah itu kudu dilatih secara tauhid. Mboten kita salah. Ada pondok, ada NU, ada pesantren komprok ada. Ini kiai lagi duit tidak ada berisi ya berisi. Pak, kiai berbala, duit hilang dibodohi berkecelakaan. Ya tetap baik, ngedaro dono tolak. Itu berbala jenengan kan. Itu harus dilatih, bukan berusaha. Kalau ada kiai benar sih mas. Nanti angkut kalau paling rezeki ada, dia itu tak pakai rezeki. Nah apa caranya saya tak warai ya? Dia itu tak pakai urusan apa? Rezeki. Dia itu memper radio dua suara. Masalah caleg dia ngomong orang tua hampir pulau dulanya dari caleg. Kalau di rumah mandi, aku dewi kepengen nyalek. Kok enak? Dulanya tak tahu. Wah. Ini putar. Jadi pangeran itu logika mas. Wong-wong berdarani Isa itu pangeran. Sing iso nekakno rahmat, nolak azab. Wong Isa dhewe yo bingung. Ngadepi pangeran ki napa? Bingung. Dene yo wedi azabe pangeran, arep-arep rahmate napa? Pangeran. Ini penting. Biar kita itu pakai logika. Sebab niku Quran atau agama itu likaum yaqilun, likaum yatafakkarun. Sampai wonten pepatah adinu aklun waladina liman la akal. Agama itu kudu ana logikane. Nek ora di logika ora di agama. Mboten model lah pengurus wis tuwa. Iku duwe simpenan donga makabah. Ana wong golek dudu wis didongani. Lho dene nganti tuwa itu berarti ora cetek duduk. Ono toko di perawan tuwa ya terus ngedaro donga sejak duduk. Oh, nanti anak perawan tua, adike rondo nanti rapali asal usule. Karena jumlahnya mandi ramang. Karena mulai tadi haram, menjadi cuma jadi berisi. Nah, gue dhewe, paham ya maksud kula. Ya tugale dukun nomor wong tok togel miliaran dikekno wong. Lah nek dene roh ditomboi. Lah apa dene nampa tuangan gula 5 kilo 10. Mau duduk nomor, nomor tambah dhewe dene tuh, aku tahu 5 kilo, aku tahu salam tempel saya kata, makai, ini cina orang, paham ya? Semoga kita dari digaan dari kita berlatih. Pulang yang digaan itu bukan karena hadis tentang maulid Rasul itu memang secara teori ilmu hadis kebanyakan maudhu, secara teori ilmu apa? Sebab itu kalau kita menghormati Nabi itu serah hadis-hadisan. Wajah Nabi ini ya kita Mereka ilmu hadis malah masalah. Ngomong kok hadis itu maudhu, nah orang malah resiko. Ya kalkulasi ya hadis. Maaf cuma maulidi untuk lalu sajian yang malaysia. Kemudian Nabi Valentine
Mergo Nabi mesti ra seneng lho ulang tahun kalau kelahiran barang itu penting. Jadi kira-kira hadis ngoten ini masalah. Tapi tidak ada masalah saat kita menghormati Nabi, malah apa? Kadang narawah hadisnya malah apa? Tapi narawah hadisnya malah apa? Karena nanti kalau ada hadisnya, nanti kita ngadepi masalah hadis itu asli orang boleh malah repot. Ini nak mulia Nabi kan dinasir Quran kalau hadis saya mulia Nabi itu tiba. Kami dari saat ini dilatih, jadi mulai saat ini dilatih secara ketauhidan bahwa kita tidak boleh berharap dari selain Allah. Kulla amliku li nafsi naf'a wala darra illa ma Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba la tasartu minal khairi wa ma masaniya. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Kowe ora usah arep-arep aku itu sama rahmat iso ora seksa. Umpama aku itu iso ngono, la tasartu minal khairi aku ora suge-suge dari Kanjeng Nabi. Wa ma masaniya aku agak tau kena coba. Aku pernah ngukur ya, kalah kena coba itu lah. Aku dewe ya penuh. Dari Kanjeng Nabi, walau kuntu a'lamul ghaib balas taksartu minal khairi wa ma masaniyat. Umpama aku kondang lah, untuk enak kok atau lo. Aku Nabi para pangerane terlunta-lunta pemekan diusir. Uripe lho ora. Adalah amliku li nafsi naf'a wa la darra illa.